Hai, Assalamualaikum semuanya. Bertemu lagi dengan saya masih di pembahasan mengenai hukum Coulomb. Kita akan menghitung intensitas medan listrik yang disebabkan oleh muatan yang berbentuk selimut tabung dengan radius tertentu. Titik pengamatan di mana kita akan menghitung intensitas medan listrik ini terletak pada sumbu Z dan sumbu tabung juga terletak pada sumbu Z. Supaya lebih jelas, mari kita saksikan video berikut ini. Oke, sekarang kita akan menghitung besarnya intensitas medan listrik di titik P yang juga terletak pada sumbu Z yang disebabkan oleh distribusi muatan ρS yang berbentuk selimut tabung dengan radius A dan tinggi tabung adalah B. Ini adalah prosedur perhitungan yang harus kita lakukan untuk mendapatkan intensitas medan listrik jika kita menggunakan hukum Coulomb. Dan langkah pertama, kita menggambarkan posisi muatan dan titik pengamatan. Titik pengamatan terletak pada sumbu Z dan posisi muatan adalah selimut tabung dengan radius A dan tinggi dari tabung adalah B. Nah, sekarang kita tentukan posisi dari DQ, di mana DQ saya gambarkan merupakan sebagian dari kulit tabung, di mana tinggi dari sebagian kulit tabung tersebut adalah DZ, sedangkan sisi bawahnya memiliki panjang A dikalikan dengan DV. Selanjutnya kita tentukan sistem koordinat dan juga vektor R, di mana sudah jelas sistem koordinat yang akan kita gunakan adalah sistem koordinat silinder dengan vektor R, seperti yang kita lihat pada slide, di mana vektor R kita nyatakan dengan minus A arrow, yaitu pergerakan dari selimut tabung ke sumbu Z ditambah ZAZ, yaitu pergerakan dari bawah ke atas. Sekarang kita masuk ke langkah keempat, yaitu menentukan magnitud dari vektor R, menentukan vektor satuan AR, dan juga nilai dari DQ, di mana vektor R sudah kita dapatkan, sehingga vektor satuan AR dapat kita lihat pada slide. Magnitud dari vektor R jika dikuadratkan adalah A kuadrat tambah Z kuadrat, dan DQ adalah ρS dikalikan DS, di mana DS-nya adalah DZ dikalikan AdV. Kemudian, kita membuat persamaan integral untuk menghitung intensitas medan listrik di titik P dengan menggunakan data-data yang sudah kita dapat dari slide sebelumnya, dengan memasukkan harga vektor satuan AR, harga R kuadrat, dan juga harga DQ, maka akan kita dapatkan integral yang juga merupakan integral lipat 2, di mana integral ini bergerak terhadap parameter Z dan juga parameter V, di mana harga dari V adalah karena dia itu adalah silinder yang tertutup, berarti V-nya bergerak dari 0 sampai 360 derajat, dan Z itu menyatakan tinggi dari tabung, di mana tinggi dari tabung itu adalah Z dari 0 sampai B, sehingga akan kita dapatkan persamaan integral dengan batas-batas seperti yang kita lihat pada slide. Selanjutnya, kita lihat bahwa intensitas medan listrik di titik P ada yang di arah arrow dan juga ada yang di arah AZ, dan kita akan melakukan penyederhanaan di mana sama dengan kasus 2 dan kasus 3, komponen di arah arrow akan saling menghilangkan, sehingga persamaan integralnya bisa kita sederhanakan menjadi seperti yang kita lihat pada slide. Kemudian kita hitung terlebih dahulu integral terhadap V, sehingga kita akan mendapatkan integral lipat 1. Kemudian ini adalah integral terhadap Z, di mana semua yang bukan Z akan kita keluarkan dari batasan integral, sehingga kita dapatkan persamaan sebagai berikut. Dan kemudian kita hitung, maka besarnya intensitas medan listrik di titik P yang disebabkan oleh muatan berbentuk selimut tabung dapat kita lihat seperti pada slide. Sekarang kita perhatikan bahwa arah dari intensitas medan listrik, yaitu arah AZ di sini, adalah arah yang searah terhadap sumbu dari tabung. Jadi, jika
si tabung sumbunya terletak pada sumbu Y, maka jika kita ingin menghitung besarnya intensitas medan listrik di titik P yang juga terletak pada sumbu Y, maka arah intensitas medan listrik adalah searah dengan sumbu Y, yaitu di arah AY. Semoga dengan menyaksikan video tadi, kalian sudah paham cara menghitung intensitas medan listrik di sebuah titik yang disebabkan oleh berbagai bentuk muatan dengan berbagai jenis distribusi. Video ini merupakan video terakhir yang membahas mengenai hukum Coulomb. Untuk tugas selanjutnya di rumah, saya harap kalian dapat lebih kreatif dengan membuat contoh kasus yang kelima, di mana muatan yang terlibat terdistribusi per satuan volume, sehingga nantinya kalian akan bertemu dengan persamaan integral lipat 3. Selain itu, kalau kita amati dari video yang membahas contoh kasus pertama sampai keempat, muatan yang terlibat adalah muatan yang posisinya sederhana. Contoh, untuk kasus pertama, muatan terletak pada sumbu Z. Untuk kasus kedua, muatan terletak pada bidang Z sama dengan 0. Sebagai latihan di rumah, coba kerjakan suatu soal di mana posisi muatan terletak di sumbu atau bidang yang lain. Oke? Materi yang akan kita bahas di minggu berikutnya adalah mengenai medan magnet dan juga integral vektor. Terima kasih dan sampai jumpa.